Ya ternyata ada surprise di menit-menit terakhir kalau kita lihat sejam sebelumnya sepertinya pergerakan IHSG cukup mengkhawatirkan. Tadi saya sempat bilang apakah pelemahan ini akan berlanjut ya selama 2 hari karena sudah terjadi sejak Selasa kemarin. Namun kita lihat di menit-menit terakhir ada surprise dan akhirnya IHSG berhasil ditutup di zona penguatan. Ini menarik sekali, a bit of good news yang tidak disangka-sangka. Bagaimana analisa Anda mengenai pergerakan atau dinamika dari IHSG hari ini, Sinta? Ya, Safrina, kalau kita lihat begitu ya, untuk indeks harga saham gabungan begitu untuk di perdagangan sesi 1 di hari ini sebetulnya berada di zona merah ya. Ini juga Ya. seiring dengan mungkin sikap pasar yang masih menanti bagaimana sebetulnya sikap dari The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat menyikapi jika ternyata nanti data inflasi di Amerika Serikat ini berada di sekitar 3,6% ya kalau prediksi dari beberapa ekonom gitu. Sementara kalau kita lihat di bulan Juli itu angka inflasinya berada di 3,2% dan ini juga tentunya kita lihat pelemahan dari IHSG ini juga selain daripada menunggu rilis inflasi begitu ya, kita lihat ternyata Wall Street juga kebakaran begitu di perdagangan semalam. Artinya memang kita lihat sikap dari The Fed ini sangat menentukan bagaimana IHSG kita ya. Lalu kalau kita lihat secara sektoral, sektor kesehatan juga menjadi pemberat ya di perdagangan hari ini. Bukan hanya sektor kesehatan tapi ternyata juga ada sektor teknologi yang tadi kalau kita lihat di penutupan perdagangan sesi 2 ini pelemahannya semakin dalam ya, berada di 2,05%. Dan bukan hanya saham-saham di sektor kesehatan, sektor teknologi, tapi ternyata saham-saham di sektor finansial ya. Kita lihat ada 2 perbankan big caps kita yang harus ditutup di zona koreksi di sesi 2 perdagangan hari ini. Jadi memang sebenarnya masih dilanda kekhawatiran mengenai bagaimana nanti consumer price index level untuk inflasi Amerika Serikat Rabu ini ya nanti akan rilis dan tentunya masih mengenai uncertainties arah The Fed ini seperti apa gitu ya, masih dilanda seperti itu. Jadi memang menit-menit terakhir ini ada quite a miracle on the last minutes. Kalau kita lihat mungkin dari turnover kita pilah-pilah sedikit, dari turnover sebenarnya ini masih yang menguat lagi-lagi adalah 2 emiten yang memang sempat disorot pelaku pasar beberapa hari belakangan itu yaitu Medco dan Aman. Yang memang turnovernya luar biasa besar, menguatnya 0,43% untuk Aman dan juga Medco di 3,69%. Masing-masing turnover di 709 dan 529 miliar di menit-menit terakhir dan mungkin ini yang menyebabkan ada penarikan sedikit dan bisa berhasil puas lah ya Sinta ditutup di zona penguatan walau tipis saja. Nah sekarang seperti apa kira-kira pergerakan uncertainties tadi gitu ya terhadap pergerakan dari rupiah atau mata uang Garuda, Sinta? Untuk rupiah memang kalau kita lihat ya pergerakannya di sepanjang bulan September ini nampak kurang menarik begitu ya. Rupiah masih terus berada di zona pelemahannya, selalu melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat di perdagangan hari ini menjelang pengumuman inflasi Amerika Serikat ini rupiah masih terus berada di zona merah. Artinya ini memang pelemahan ini memperpanjang ya tren negatif rupiah yang kalau dilihat begitu sebetulnya sepanjang di bulan September ini selalu berada di zona merah begitu ya. Dan selain itu indeks dolar juga menguat tajam ke 104,71 di perdagangan kemarin. Artinya kalau dilihat ini kenaikan ini menjadi yang tertinggi ya dalam 3 hari terakhir dan penguatan indeks menunjukkan betapa perkasanya mata uang greenback. Jadi kalau kita lihat artinya pelemahan dari rupiah ini juga didorong oleh penguatan dari indeks dolar di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya juga yang terjadi di mungkin mata uang lainnya ya, karena dengan kenaikan suku bunga yang luar biasa agresif, dolar indeks terdorong gitu ya untuk semakin kuat terhadap mata-mata uang lainnya di dunia tentunya. Lalu sebenarnya kalau kita bisa jabarkan seperti apa sih sebenarnya consumer price index anticipation yang juga akan dirilis pada Rabu pekan ini di Amerika Serikat. Karena kita ketahui sebenarnya kan kenaikan suku bunga dari The Federal Reserve ini sudah luar biasa agresif ya Sinta. Setahun terakhir dari yang kisaran waktu itu masih di kisaran 0 sampai 0,5%, sekarang sudah di 5,25 sampai 5,5%. Seperti apa itu akhirnya menghantam tingkat inflasi dan juga ekspektasinya? Ya, tapi kalau kita lihat sebetulnya memang tadi sudah disampaikan oleh Safrina begitu ya, bahwa data inflasi Amerika Serikat ini adalah data yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar begitu ya di seluruh dunia termasuk artinya Indonesia. Inflasi umum Amerika Serikat ini memang diperkirakan akan melonjak ke 3,6% ya kalau dilihat secara tahunan dari bulan sebelumnya yang berada di 3,2% secara year on year. Artinya apabila inflasi umum ini naik ya sesuai dengan perkiraan yang mungkin pasar lihat begitu, ini kemungkinan adalah sikap dari The Fed yang akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Kita lihat juga dari inflasi inti diperkirakan akan melandai ke 4,3% ya secara year on year, lalu juga ini artinya kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini berasal di 4,7% year on year.
Tapi kalau dilihat sebetulnya kendati melandai secara keseluruhan ya Safrina, ini untuk nilai inflasi umum dan juga inti masih jauh dari target Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed begitu yang di ya. 2% ya. Yang ada di sekitar 2%. Ini juga kita bisa lihat dari bagaimana begitu ya, pedang bermata dua. Artinya inflasi harus dilandaikan, tapi kebijakan atau keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan ini tentunya akan berdampak kepada beberapa sisi. Salah satunya adalah bagaimana perbankan di Amerika Serikat ya, apakah bisa cukup bertahan. Bukan hanya perbankan, tapi ada sektor-sektor yang mungkin di sana ya, seperti misalnya kita lihat Wall Street yang terus berada di zona merahnya begitu ya. Lalu juga saham-saham di sektor teknologi yang terus terpuruk. Jadi akhirnya kita sama-sama akan menantikan ya, akan seperti apa nih sikap The Fed ya di maksud kami data inflasinya akan seperti apa, dan itu juga nanti akan menentukan bagaimana The Fed bersikap ya di 19 sampai 20 September lagi. Kita harapkan apapun yang terjadi dari kebijakan suku bunga tinggi ini tentunya bisa diimbangi oleh regulasi yang prudent ya dari sektor keuangan di Indonesia, dan tentunya kita juga sudah melihat dalam beberapa bulan terakhir, beberapa waktu terakhir ini kebijakan-kebijakan dari sektor keuangan di Indonesia sudah cukup baik ya untuk kita lihat ada kebijakan DHE juga ya, kebijakan DHE SDA yang diharapkan ini mampu untuk bisa mendorong penguatan dari rupiah, walaupun ya tadi sudah disampaikan bahwa selama bulan September ini nampaknya rupiah cukup tertatih-tatih ya melawan dolar Amerika Serikat seiring dengan penguatan dari indeks dolar di Amerika Serikat. Luar biasa menarik sekali Sinta, dan mungkin juga yang saat ini sedang dibicarakan ya oleh para pelaku pasar dan tentunya market enthusiast adalah tadi kalau kita ngomongin sektor teknologi pasti tidak jauh-jauh dari kita ngomongin beberapa raksasa teknologi dunia seperti Apple dan lain-lain. Dan hari ini tentunya ada yang menarik dan tentunya dinanti-nantikan oleh para pecinta Apple, yaitu adalah rilis iPhone 15. Ini current issue-nya nih yang lagi swirling. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap saham dari Apple sendiri? Ya memang kalau berbicara mengenai Apple, ini adalah yang paling banyak diperhatikan oleh dunia ya di hari ini ya. Bagaimana sebetulnya peluncuran ini akan disambut baik oleh pasar ya. Apalagi kalau dilihat misalnya sentimen rilis seri baru iPhone 15 juga ini cukup mewarnai ya perdagangan Wall Street di hari kemarin begitu. Pasalnya memang di tengah antusiasme akan dirilisnya seri ponsel besutan dari Apple ini, kebijakan Xi Jinping ini malah membuat Amerika Serikat ini ketar-ketir gitu ya. Karena saham Apple kita lihat jeblok 1,71%, dan Presiden Xi Jinping ini juga menetapkan kebijakan di China ya, bahwa PNS-nya di China dilarang menggunakan iPhone di lingkungan kerja. Trade war-nya ngeri banget ya. Betul sekali Sabrina. Tapi gitu meskipun ya, sebetulnya tidak diblokir secara nasional, tetapi tentunya kebijakan ini akan mempengaruhi ya. Karena kan ada sentimen tersendiri tentunya. Betul sekali, ini akan mempengaruhi penjualan iPhone karena China ini merupakan salah satu pasar yang memang berkontribusi paling besar untuk bisnis Apple ya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, apalagi pendapatan Apple ini dari segmen iPhone juga cukup besar ya. Kalau dilihat Safrina, ini sampai dengan tahun 2022 berdasarkan data laporan keuangan, iPhone ini menyumbang sekitar 48% dari total pendapatan. Bahkan dilaporkan oleh Reuters, penjualan iPhone ini bisa saja anjlok begitu ya, hingga 10 juta unit gara-gara aksi dari pemerintah China. Dan Eric Woodring juga analis dari Morgan Stanley memperkirakan gitu ya, bahwa pendapatan Apple ini bisa saja jatuh ke sekitar 4% ya, seiring dengan larangan yang ditetapkan di China. Tapi kalau dilihat gitu ya, untuk profit Apple sendiri memang kemungkinannya akan merosot. Kita lihat saja nanti akan seperti apa. Ini baru hari ini ya. Padahal baru ini langsung langsung dihantam gitu dengan sentimen dari demand di China, dan langsung longsor ya untuk Apple sendiri. Walaupun at the same time sebenarnya juga Amerika Serikat memban Huawei ya kalau kita tahu. Jadi sebenarnya ini somehow trade wars yang semakin getir juga. Ini ada begitu banyak sentimen-sentimen yang sebenarnya juga membuat dinamikanya juga begitu kencang gitu ya di luar negeri, sentimen global. Dari dalam negeri sendiri seperti apa? Sinta, yang patut kita perhatikan? Ya kalau dari dalam negeri, Safina, ini pada hari ini sebenarnya tidak ada rilis data yang artinya cukup signifikan atau berpengaruh untuk bisa menggerakkan pasar ya. Tapi kalau kita lihat kemarin, ini ada pengumuman yang sebetulnya mungkin menarik begitu ya, mengenai libur nasional oleh pemerintah yang resmi ditetapkan sebanyak 27 hari libur ini dengan 10 hari merupakan cuti bersama. Wow. Nah artinya sebulan loh ya, libur di tahun depan. Iya, dan jumlah tersebut artinya akan mempengaruhi jumlah hari efektif kerja serta aktivitas masyarakat mulai dari belanja, bekerja hingga bepergian. Dan karena itu juga tentunya diharapkan bisa menjadi sentimen positif ya pada pergerakan belanja dan juga aktivitas traveling dari masyarakat Indonesia. Dan ada banyak perusahaan yang akan diuntungkan oleh adanya libur panjang, termasuk di sektor transportasi, retail, jasa hotel, serta consumer goods ya. Artinya pariwisata kita juga diharapkan meningkat ya, Safrina. Dan perusahaan-perusahaan seperti misalnya Garuda Indonesia, Jasa Marga, Unilever Indonesia, Indofood Group, hingga emiten Pakuwon Jati, ini
kan memiliki banyak mall gitu, mall, tentunya ini akan sangat diuntungkan. Jadi artinya dengan banyaknya hari libur begitu ya, apalagi sudah ditetapkan dari saat ini, masyarakat mungkin bisa mulai bersiaga, bersiap-siap untuk mungkin menyisihkan dananya ya, berbelanja begitu kan, agar pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat seiring tentunya. adanya uang yang terus berputar di pasar, begitu Safrina. Ya, sektor consumer dan retail di tahun 2024 ini sepertinya juga akan semakin moncer, sudah hari liburnya banyak, ada juga tahun politik ya, di mana pergerakan uang ini perputarannya akan luar biasa baik. Kita harapkan juga ini akan menjadi penopang pergerakan dari IHSG pada tahun 2024. Nah, selain itu sektor apa saja nih yang menarik diperhatikan selain dari pergerakan di consumer dan retail seperti yang tadi sudah Anda sampaikan? Ya sebetulnya ada beberapa sektor yang memang cukup menarik diperhatikan oleh para pelaku pasar begitu untuk di perdagangan di hari ini, dan juga sebetulnya seiring juga dengan hari kemarin gitu ya, ada sektor-sektor yang memang cukup menjadi pemberat dari pergerakan IHSG karena memang memiliki bobot yang paling besar di bursa ya. Seperti tadi di awal kita sudah membahas bahwa saham-saham di sektor perbankan kita lihat saja untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI ini tidak kompak begitu ya untuk berada di zona hijau. Kita lihat untuk Bank Sentral Asia berada di zona koreksi, pelemahannya 0,27%, sementara kita lihat juga Bank Mandiri koreksi ya 0,43%. Tapi untuk BBRI ternyata masih cukup mampu untuk tetap berada di zona hijaunya. BBRI ini penguatannya 0,47%, BNI penguatannya juga 0,54%. Artinya memang saham-saham perbankan big caps ini adalah saham-saham yang memang cukup memberikan pengaruh ya kepada bobot dan juga pergerakan dari IHSG seperti apa. Dan kalau kita lihat, artinya mengingat dengan beberapa bank kita yang ada di zona koreksi ini juga bisa saja dikaitkan dengan investor asing ya seperti apa, apakah mereka menjual sahamnya atau seperti apa. Kita lihat ya nanti akan seperti apa. Lagi-lagi kita ini melihat data inflasi ini sangat menentukan seperti apa penguatan dari IHSG kita dan bagaimana juga nanti sikap dari Bank Sentral yang tentunya ini biasanya diikuti oleh sikap dari bank-bank sentral yang ada di dunia begitu. Kita cukup Bank Sentral Amerika Serikat ini cukup menjadi acuan ya bagaimana kebijakan-kebijakan dari bank sentral yang ada di seluruh dunia termasuk juga Indonesia yang kalau kita lihat memang cukup sigap begitu, cukup responsif terhadap kebijakan yang diberikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat.